Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, kita sekarang sampai pada video ke-80. Masih tetap dalam bentuk pengandian. Banyak ya bentuk pengandian itu. Lumayan. Ya toh, tapi rumusnya kan cuma 3, ya. Nah, kalau pada video ke-79 kita belajar bentuk pengandian dengan menggunakan kata wish, berharap. Kali ini bukan wish, tapi kita menggunakan kata as if atau as though. Artinya seolah-olah, seakan-akan. Loh, jadi as if itu nggak bisa diprotoli teman-teman. As itu seperti atau sebagai, if itu kalau nggak bisa. As if satu set. Ya, orang Jawa bilang nggak dijual protolan teman-teman. Ya, nah jadi artinya seolah-olah. As though juga gitu. As itu bukan diartikan seperti atau sebagai, do itu sekalipun bukan. As do itu satu set, artinya sama, yaitu seolah-olah, seakan-akan. Rumusnya hampir sama, bahkan persis sama, seperti wish tempo hari, yaitu ada 3 juga. Nah, nanti teman-teman bisa tahu pada pemakaiannya di video ke-80. Nah, seperti biasa, semoga Young English School menginspirasi teman-teman, membuat berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika perlu, dan bisa memberi masukan kepada saya atau bertanya lagi di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about bentuk pengandian dengan menggunakan kata as if atau as though. Please get ready. Video ke-80 yaitu bentuk pengandian, ya, tapi dengan menggunakan kata as if atau as though. Nah, ini loh saya bilang tadi, as ini artinya apa? Tidak bisa. Di sini as if itu satu set, artinya seolah-olah atau seakan-akan. As though juga gitu. Enak mana? Sama. Ya, jadi kalau kita bicara he acts as if, nah as if itu artinya seolah-olah, ya, seolah-olah atau seakan-akan, ya. Nah, kita lihat ini bentuk pengandian dengan menggunakan kata as if atau as though, artinya seolah-olah atau seakan-akan. Kira-kira kalau seolah-olah, seakan-akan itu kan nggak sungguhan kan? Ya, berlawanan dengan kenyataan. Dia kelihatan seolah-olah dia gembira, padahal dia tidak gembira, teman-teman. Kata penghubung. Ini bukan kata kerja ya. Kalau wish itu kata kerja, ini kata penghubung. As if atau as though yang berarti seolah-olah atau seakan-akan juga dipakai pada bentuk pengandian seperti kata kerja wish dengan rumus yang sama, yaitu kita lihat yang ke-1. Untuk waktu yang akan datang, memakai would plus V1 ini kata kerja bentuk 1, tidak ada SS-an walaupun si it, ya. Ini ada verb-nya. Kalau tidak ada, berarti pakai be plus no verb. Ini namanya tuh rumus type 1. Ingat ya, type 1 itu bisa yes, bisa no. Karena masih terjadi pada waktu yang akan datang. Ya, akan datang tidak ada yang pasti, teman-teman. Ya, bisa yes, bisa no, semua. Ya, kita lihat contohnya. The man always says as if atau as though he would be a great leader in the future. Ya. Nah, kita lihat. Orang itu selalu bilang, seolah-olah, seakan-akan, dia akan menjadi pemimpin yang besar pada waktu yang akan datang. Nah, bilangnya tuh seolah-olah dia jadi pemimpin besar. Betul jadi pemimpin besar? Ya nggak tahu. Wong yang akan datang nggak ada yang tahu kok, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua. You always tell us as if atau as though you would get married at your young age. Nah, kamu selalu mengatakan pada kami, berkata pada kami, contoh kedua ya, ini, seolah-olah, seakan-akan, kamu akan menikah pada usia muda. Ya, apa karena kamu ganteng? Ya, mungkin. Apakah karena kamu cantik? Terus nanti menikahnya usia muda? Ya, tidak ada yang tahu, teman-teman. Tapi kamu bilang, saya umur 20, 21, paling lambat 25 sudah menikah. Insya Allah, kita tidak ada yang tahu yang akan datang kok ya.
Nah, jadi pakai would get married. Get married ini menikah, teman-teman, ya. Yang kedua, untuk waktu sekarang, ya, sekarang sama dengan kebiasaan, teman-teman. Memakai verb kedua atau were plus no verb. Ingat ya, penggantian selalu were, nggak ada was, ya. Nah, ini adalah type 2 yang selalu Yang kedua, untuk waktu sekarang atau kebiasaan, memakai verb kedua atau were. Ingat ya, bentuk penggantian selalu pakai were plus no verb. Atau ini rumusnya type 2, teman-teman, ya. Yang pasti selalu berlawanan, ya, dengan kenyataan yang terjadi atau kenyataan yang ada. Nah, kita lihat contoh. 1. Our boasting boss always acts as if atau as though he were the richest man in this city. Ya, nah ini our boasting, jangan boss ya. Boasting, boast itu menyombongkan diri, teman-teman, ya. Don't boast, jangan menyombongkan diri. Jadi our boasting boss, bos kami yang mulutnya besar itu, omongnya besar, ya, boasting itu omongnya sombong, mulut besar itu, selalu bertindak seolah-olah dia adalah orang yang paling kaya di kota ini. Betul? Nah, dia beraksi seolah dia paling kaya. Betul paling kaya? Enggak. Ya, in fact, he is not the richest man in this city. Dia bukan orang yang paling kaya di kota ini. Ya. Nah, jadi tadi kenyataannya itu is not. Oh ya, kan ini tenses biasa. Kalau he were tadi itu kan penggantian, ya. Nah, jadi kenyataan he is not the richest man. Dia bukan orang yang paling kaya di kota ini. Contoh yang kedua, you often complain, ya, as though you suffered from many kinds of sickness, ya. Nah, kamu sering mengeluh, komplain ini di Indonesia kan, ya. Iki kok suka komplain wong ya. Komplain itu mengeluh, teman-teman, sambat bahasa Jawanya, ya. Kamu sering mengeluh seolah-olah kamu menderita banyak macam penyakit, ya. Nah, selalu mengeluh. Kenyataannya tidak begitu. In fact, you don't suffer from any sickness, ya. Jadi kamu ini sebetulnya kenyataannya kamu tidak menderita sakit apa-apa. Cuma kamu ini bersin sedikit, waduh, aku ini sakit ini, enggak, ya. Itu kan cuma feelingmu sendiri, seolah-olah kamu sakit, padahal enggak, kamu sehat kok, ya. Nah, yang ketiga, ini untuk waktu lampau memakai biasa, ya, had plus V3 atau been plus no verb, ya, type 3 yang pasti berlawanan dengan kenyataan yang terjadi atau kenyataan yang ada, ya. Itulah rumus penggantian, teman-teman, ya. Contoh, at that time, nah ini karena waktu lampau, ya. Pada waktu itu, your cousin looked, pakai ide, ya, lampau, ya, as if atau as though he had died. Nah, had died ini mati atau had been dead. Enak mana? Kalau dead ini kata kerja, teman-teman, ya. Died. Nah, kalau dead ini kata sifat, makanya pakai been. Dua-dua artinya sama kok, ya. Jadi he is dead, tidak boleh he is die, tidak ada. Ya, kalau pakai die, he dies. Ya, si it nambah s gitu. Nah, jadi saudara sepupumu, waktu itu saudara sepupumu kelihatan seolah-olah, ya, dia itu mati. Nah, ya, kelihatannya mati. Padahal mati sungguhan enggak, ya. Ini in fact he, ya, cousin itu kan sepupu, bisa he bisa si. He did not die. Dia tidak mati. Pakai did karena ini die kata kerja. Atau he was not dead. Dia tidak mati. Pakai was karena dead ini kata sifat, bukan verb, ya. Nah, contoh yang kedua. Last night you spoke as if atau as though you had known everything about this, ya. Nah, tadi malam kamu bicara seolah-olah kamu tahu segala sesuatu tentang ini. Bicaranya tuh seolah-olah sudah tahu. Kenyataannya enggak, teman-teman. Ya, ini kita lihat. In fact, you did not know everything about this. Kenyataannya, kamu tidak tahu segala sesuatunya tentang ini. Tahu sedikit aja.
ngomongnya sudah seperti you had known everything about this gitu ya. Nah, coba. Jadi ngomongnya seolah-olah tahu, kenyataannya tidak tahu, teman-teman. Nah, ini kita praktekkan lagi di wise words ya. Kita lihat. Let us do. Ya, marilah kita lakukan as if atau as though we were still very young to learn everything in life ya. Nah, jadi marilah kita berbuat ya, marilah kita lakukan seolah-olah kita masih sangat muda untuk mempelajari segala sesuatu dalam kehidupan ya. Nah, ini for ini artinya because, teman-teman ya, karena proverb says, peribahasa mengatakan that, bahwa one is never too old to learn ya. Jadi peribahasa mengatakan bahwa seseorang tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Don't you agree with me? Apakah Anda tidak setuju dengan saya? Ya, jadi kalau kita berbuat ya, melakukan itu, kita masih sangat muda ya, untuk ya, we were still very young to learn everything in life. Masih muda. Nah, karena apa? Peribahasa mengatakan orang tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Anda setuju kan? Ya, dengan saya? Nah, teman-teman, dengan selesainya video ke-80 ini, yaitu pengandian dengan menggunakan kata as if atau as though, maka selesai tuntaslah pokok bahasan kita mengenai bentuk pengandian ini. Ya, nah, untuk berikutnya, video ke-81, kita tidak membicarakan bentuk pengandian lagi. Kita akan membicarakan tentang sesuatu yang di sekolah juga merupakan momok, ya, yaitu sulit bagi adik-adik pelajar kita kalau ulangan direct indirect speech atau non-reported and reported speech itu hasilnya pasti jelek. Nah, nanti akan saya siapkan rumus-rumusnya sehingga lain kali untuk itu harus bagus ya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.